Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, morning class. Okay, for this session, firstly, I'd like to introduce myself to you all. My name is Rizky Aryani. You can call me Rizky or Miss Cica. I am the sixth semester in my college in Big A, especially in IAIN Palopo. So for the lesson today, we will learn about the grammar article. Jadi khusus penggunaan a, an, and the. Oke. Dan materi ini dikhususkan untuk junior high school seperti kalian. So pertama-tama saya ingin bertanya, adakah dari kalian yang mengetahui atau bisa menjelaskan ataupun memaparkan penggunaan dari a, an, dan d itu sendiri? Bisa angkat tangan, please raise your hands. Oke, Antonio. Nah itulah tadi penjelasan dari Antonio. Dan yang kedua, apa masih ada? Oke, marfu'ah ya namanya. Oke. Nah, jadi kedua dari teman kalian tadi yang menjelaskan itu sudah benar semua. Tapi kecuali tadi yang Antonio mungkin penjelasannya kurang jelas dan kurang tepat ya. Well, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah penggunaan penggunaan a, n, dan d di sini. Jadi yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan yang d. Well, yang d itu sendiri digunakan untuk objek tertentu ya, seperti objek yang unik, objek yang spesifik, superlatif, number, dan lokasi pada kalimat yang dijelaskan. Well, jadi kata di sendiri ini adalah definite, yakni kata yang membutuhkan penjelasan secara jelas. Saya akan menjelaskan arti dari the, yakni kata the itu adalah termasuk definite ya, atau artinya itu mempunyai arti dan tetapi mempunyai banyak fungsi pada penggunaan objek yang telah ditentukan, seperti ditujukan untuk objek yang unik, spesifik, superlatif, number, dan lokasi atau objek pada kalimat itu sendiri. Oke. Adapun contoh dari the ini adalah pada contoh pertama pada penggunaan kalimat the ini adalah the day is dark, maybe that will be rain. Oke. Jadi mengapa kata dark di sini? Jadi ada yang kedua juga, misalnya the ocean atau Jadi saya kasih 3 contoh, yakni yang pertama the day is dark, kelanjutannya adalah it's going to rain, ada the ocean is blue, atau the homework. Nah, dari ketiga di sini mengapa? Karena merupakan objek yang unik, jadi dikatakan unik dan memiliki hanya satu macam di bumi. Jadi the dark, the day is dark, the ocean itu adalah biru misalnya. Dan kalau homework, kita sudah pasti tahu sendiri bahwa homework itu adalah PR atau pekerjaan rumah yang dibawa dari sekolah dan dikerjakan di rumah. Baik, kita hapus.
Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan AN. Dan IN. Well, penggunaan AN sendiri di sini adalah merupakan indefinite atau sesuatu yang banyak atau tidak bisa dihitung atau dispesifikkan secara jelas. Jadi penggunaan ini merupakan artikel yang artinya ada seseorang dan seekor. Adapun tergantung pada objek yang akan ditujukan. Oke, contoh yang pertama itu adalah ada a bowl, Nah, jadi huruf A di sini digunakan pada kalimat atau kata yang awalannya terdengar terkecualikan dari huruf konsonan, jadi A, I, U, E, O. Jadi di sini hanya untuk kedengarannya ya, jadi bukan pronunciation atau cara pengucapannya, jadi tapi yang terdengar. Walaupun di sini misalnya adalah university. Nah, university itu kan diawali dengan huruf U. Dan di sini tidak digunakan huruf U, tetapi kan pembacaan U di sini merupakan bukan university tapi university. Jadi itu hanya pada penggunaannya saja atau pronunciation, bukan untuk kata atau huruf awalan pada kata. Well, ini adalah contoh dari penggunaan huruf A. Dan ada pun yang AN itu seperti enable, and nah, misalnya ini di penggunaan artikel AN ini sendiri itu adalah keterbalikan atau sebaliknya dari penggunaan artikel A yang tadi. Jadi ini tidak termasuk huruf vowel atau A, I, U, E, O, tapi di sini dianya justru menggunakan huruf yang berawalan dari huruf vowel itu sendiri, seperti A, I, U, E, O. Seperti misalnya enable dan an accountant and etc. So, itulah penjelasannya sejauh ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. And please raise your hand. Oke. Oh iya, kurang jelas ya. Jadi penjelasan saya tadi itu adalah penggunaan A dan AN. Nah, AN ini tadi dan ini itu adalah kecuali huruf konsonan, yakni A, I, U, E, dan O. Tapi di sini justru sebaliknya, kata-kata yang digunakan harus berawalan A, I, U, E, O. Nah, di sini awalannya tadi bukan termasuk tapi pronunciation-nya. Di sini pronounce, walaupun berawalan dengan A, I, U, E, O yang ada tadi di sini, tetapi kita harus memperhatikan pronounce-nya lagi. Ya, seperti tadi contohnya a university. Nah, university, dan di sini misalnya enable. Ini kan sudah termasuk ya, sudah betul termasuk huruf A. Tetapi di sini dikecualikan, university kan termasuk U. Di sini U dan di sini juga U. Nah, mengapa? Karena pronounce dari kata university sendiri itu adalah kita membacanya seperti menggunakan huruf Y ya, atau huruf Y, university. Oke. Oke. Kalau sudah jelas, saya akan mencoba untuk memberi kalian tugas.
yakni secara berkelompok. Jadi kalian di sini berjumlah 24. Jadi saya ingin kalian mulai menghitung dari arah kanan ke arah kiri sampai belakang. Jika sudah sampai dengan huruf 4, kalian harus lanjutkan dengan mengulangi huruf 1 kembali sampai 4 dan seterusnya. Oke, jadi berhitungnya 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya semua orang yang merasa bahwa dia itu adalah nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 silahkan bergabung dengan nomor yang sama masing-masing. Oke, jadi saya akan menulis di sini. Jadi saya akan kasih nama ya. Jadi kelompok 1 itu saya kasih nama tiger, kelompok 2 lion, kelompok 3 butterfly, dan kelompok 4 apa ya, cat. Oke. Jadi masing-masing kelompok harus memperhatikan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, adapun soalnya yaitu kalian harus membuat kata dari masing-masing ketiga artikel tadi, dari huruf dari artikel A, artikel en, dan artikel d. Nah, masing-masing itu adalah kalian harus mengerjakan atau membuat kalimat yang cocok dengan ketiga artikel tadi sebanyak masing-masing 5. Jadi ada 5 contoh dari masing-masing tadi. Kalau ada 5 berarti adalah 15 kata dari setiap kelompok. Jadi nanti akan dihitung atau dilihat yang manakah yang sudah mengerti, kelompok yang sudah mengerti, diskusinya sudah bagus, dan pengerjaannya pun juga sudah benar. Jadi ini kita bermain poin ya. Siapa nanti yang akan mendapatkan poin yang paling tertinggi. Jadi diperhatikan kursinya saling berhadapan, mejanya juga diperbaiki. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian atau bertanya kepada teman kalian yang sudah mengerti tadi, sudah jelas ya. Jadi saya berikan waktu selama 10 menit atau 20 menit supaya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar. Oke, adapun tadi yang sudah berhasil naik dan mengerjakannya di papan itu adalah kelompok tiger. Jadi ada 15 kata ya tadi, tapi kita cuma mengambil beberapa, satu kata satu artikel, dan tadi sudah diperiksa. Dan saya harap kelompok selebihnya mengumpulkan kertasnya. Oh ya, termasuk kelompok 1 juga. Jadi semuanya ya, baik yang sudah kita review kembali dengan yang belum, silahkan mengumpulkannya ke depan. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan
kalian bisa memahaminya dengan baik. Adapun kalau tidak, silahkan diskusi dengan temannya, atau mungkin di next week atau pertemuan selanjutnya di minggu depan itu bisa bertanya lagi kepada saya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, di akhir sesi kita pada sekarang ini, adakah dari kalian yang ingin yang ingin mengemukakan? Jadi setelah mempelajari bahasa Inggris kali ini, atau mungkin bahasa Inggris yang lainnya, apakah kalian ada yang mungkin saya punya keluhan di sini, Miss, saya punya keluhan di part ini, jadi itu boleh ditanyakan. Jadi please raise your hand. Oke, silahkan. Jadi marfuah kembali ya, tadi di awal marfuah sudah bertanya, ini bertanya lagi ya. Oke, jadi belajar bahasa Inggris itu bagaimana sih sebenarnya kita bisa pintar atau bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Yang tadi dikemukakan oleh marfuah itu adalah ada yang ya susah karena hurufnya lain, cara bacanya juga lain ya. Oke, jadi di mana mana memang bahasa Inggris seperti itu ya, lain hurufnya, lain bacanya, artinya pun juga biasanya agak berbeda ya. Oke, jadi belajar bahasa Inggris tersendiri untuk seluruh kalangan, terutama kalangan pelajar itu kadang bingung ya, aduh bagaimana sih caranya bisa mempelajari bahasa Inggris dengan mudah atau bisa memahaminya dengan baik. Jadi itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Atau mungkin kita bisa mengikuti kursus-kursus kecil ataupun kursus-kursus yang memang dia menghasilkan siswa yang memang dianya bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Adapun yang pertamanya adalah yang seperti tadi saya jelaskan, kalian bisa mengikuti kursus-kursus menghafal vocabulary tentunya, dan juga kalian harus banyak-banyak membaca. Oke, jadi saya hanya merekomendasikan 3 hal tadi, yakni kalian bisa mengikuti kursus-kursus, menghafal vocabulary yang banyak dan memahami artinya juga ya, beserta artinya. Dan juga tadi kalian harus membaca banyak artikel bahasa Inggris. Adapun kalian mungkin bisa memberi tanda pada kata atau kalimat yang kalian tidak mengerti, dan kalian bisa cari saat itu juga. Jadi itu dapat membantu pronunciation kalian juga, jadi pemahaman kalian juga terhadap vocabulary itu bagaimana. Jadi banyak hal yang dapat dilakukan dalam untuk memahami pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Oke, jadi hanya itu motivasi yang saya berikan kepada kalian. Adapun kalian yang memang minatnya bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Inggris dengan baik, pasti kalian akan jika sungguh-sungguh pasti kalian akan mendapatkan hasil yang baik memahami cara belajarnya, memahami segala sesuatu ya yang ada di bahasa Inggris. Jadi ada 4 skill ya, ada listening, ada keterampilan atau kemampuan pendengaran. Jadi biasanya kan bahasa Inggris itu ada orang yang memang skillnya itu yang di writing ya, jadi menulis. Listening, ada reading, dan juga ada apa tadi ya, listening, writing, ada juga lebih ke grammar lagi, itu lebih ke writing. Jadi ada 4 skill ya, jadi writing, reading, listening, speaking. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Adapun penguatan-penguatannya mohon diperhatikan. Jadi saya tutup ya dengan
ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang tadi sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Well, sampai jumpa di